إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفعال ويا قائما بلا زوال ويا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي، وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر محمد بن سابق الدين الفضيل السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوحا عارفين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. Wa akharuna minal mutakhallifin, dan orang-orang lain dari kelompok al-mutakhallifin yang menyalahi perintah perang, tidak ikut serta. Tetap tinggal di Madinah. Murjauna bil hamzi murjauna wa tarkihi murjauna. Boleh dibaca dua bacaan dengan dibaca hamzah murjauna wa tarkihi, dan meninggalkan hamzah, tidak ada hamzanya, murjauna. Fihi lughatani. Jadi dalam pembahasan lafadz murjaun di sini ada dua bahasa yang sama digunakan. Arja'tu, arjaitu. Artinya muakharuna 'anil 'uqubah. Muakharun ditunda. Orang-orang yang ditunda dari 'uqubah, dari siksa, dari akibat buruk. Di amrillah, karena perintah Allah, fihim, pada mereka, bima syaa, dengan apa yang Allah kehendaki. Tidak segera mendapatkan uqubah, sanksi, teguran, karena ada perintah Allah, ada kehendak Allah. Imma yu'adzibuhum, ada kalanya yu'adzibu, akan menyiksa Allahum kepada mereka, bi'ayyumitahum, dengan bahwa Allah akan matikan mereka. Yumitah, akan matikan siapa Allahum kepada mereka, bila taubatin, tanpa taubat. Ini bentuk azabnya, bentuk azab orang yang tidak disiplin, meninggalkan perintah perang tanpa alasan yang dibenarkan. Matinya mati tak bertaubat, mati su'ul khatimah. Wa imma yatubu alaihim, dan ada kalanya yatubu, menerima taubat siapa Allah, alaihim, atas mereka. Ada yang ditangguhkan, muakhirun itu ya diakhirkan, ditangguhkan.
ditangguhkan ada dua kemungkinan. Ada yang kemudian matinya su'ul khotimah, ada yang kemudian Allah menerima taubatnya, memberi kesempatan baik. Wallahu alimun, dan Allah alimun maha mengetahui bi khalqihi terhadap makhluknya, hakimun lagi maha bijaksana fi sun'ihi dalam ciptaannya, bihim terhadap mereka al akharun. Wahum adapun mereka akharuna murjaun itu, jadi ada orangnya, tokoh-tokoh yang disindir oleh Al-Quran ini ada. Siapa mereka? As-salasah al-atun, 3 orang berikut ini. Ba'du, setelahnya. Murarah ibnu Rabi, 1 Murarah ibnu Rabi, wa Ka'ab bin Malik, yang kedua Ka'ab bin Malik, wa Hilal ibnu Umayyah, dan yang ketiga Hilal ibnu Umayyah. Takhallafu, mereka tinggal di Madinah, tidak ikut serta perang. Tinggal, tidak mengikuti perang. Kaslan, karena malas. Wa mailan ila da'ah, dan cenderung condong ila da'ah, ila da'ati. Ad-da'tu ini dari da'ata da'tan, da'ata da'tan, menolak, menolakkan, mendorong dengan keras. Jadi kalau gerakan itu, gerakan mendorong dengan keras itu menolak. Bukan la nifaqan, bukan karena kemunafikan, ya memang malas. Jadi penyakit bernama malas, tidak munafik. Kalau munafik kan bermuka 2. Ini memang malas, jadi penyakit juga. Hati-hati orang malas itu. Kalau di sini wa akharuna murjaun itu ada 2 pilihan, diadab oleh Allah, matinya mati tak bertaubat. Ini kalau malas dari perintah, ya, malas dari perintah kewajiban, matinya tak bertaubat, atau Allah memberikan tangguh waktu, menangguhkan kesempatan untuk bertaubat. Walam ya'tadhiru ila nabi, dan tidak memberikan alasan. Siapa mereka akharun murjaun, 3 orang itu, ila nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka ghairihim, seperti selain mereka. Fa waqafa amruhum, maka didiamkan urusan mereka. Ini akibatnya, ya, akibat tidak ikut perintah perang karena malas, karena memang menolak, bukan karena munafik, bukan karena terjangkit kenifakan. Tanpa memberikan alasan kepada Nabi, maka ukubahnya, sanksinya, urusan mereka ini didiamkan khamsina lailatan, 50 malam. Tidak ada keputusan apapun. Wahajarahumun nas, dan mendiamkan. Mendiamkan, hajara itu mendiamkan, tidak menyapa, tidak mengajak berbicara. Hum, kepada mereka bertiga itu, an-nasu, orang banyak. Ketemu Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi, tidak dijawab. Ini yang paling menyakitkan hati mereka, terasa dunia ini sempit, karena murabbir ruhnya, orang yang dicintai, orang yang menjadi pendidik bagi dirinya, ternyata tidak membuka komunikasi. Ini ukubah, ini siksaan, teguran bagi orang-orang yang dianugerahi tingkat keimanan yang masih layak, tidak berpenyakit, ya. Ini sudah menyakitkan. Daripada dipukul, ya, mendingan dipukul, selesai. Sekali dipukul, diberi sanksi secara fisik, selesai. Tapi kalau didiamkan, tak sapa, soker. Tapi yang mendiamkan ini adalah seorang yang istimewa dalam hidupnya, gurunya, murabbiruhnya. Ini siksaan yang sangat menyakitkan secara batin. Belum lagi orang banyak di sekitarnya, keluarganya, ya, bahkan di antara mereka ada yang
dari keluarga terdekat, istrinya sendiri. Ya hanya disuguhi makanan tapi diam. Diajak bicara diam. Selama 50 malam. Bayangkan. Seakan-akan dunia itu menghimpitnya. Hatta nazalat taubatuhum, sehingga turunlah ayat taubat mereka sebagaimana yang telah dahulu. Ba'du, setelahnya. Nah, setelah itu barulah lega, diterima taubatnya. Sampai mereka berinisiatif, ada yang mengikat diri itu. Apa dawuhnya Imam Ibnu Ajibah dari ayat ini? Ada tafsir isyari. Tafsir isyari yang patut kita renungkan bahwa fala budda fi kulli asrin min nurin wa dhulmatin wa imanin wa kufranin wa nifakin wa ikhlasin wa safain wa khawdin. Hal yang memang merupakan sunnah kehidupan, sunnatullah fil kaun. Ya, kausalitas. Memang sebab akibat yang ada dalam kehidupan dunia ini, pada biasanya setiap zaman itu ada cahaya dan kegelapan, ada baik dan buruk, ada iman dan kekufuran, ada ikhlas dan kemunafikan, ada kejernihan dan ada kekeruhan. Tinggal di manakah kita berpihak? Apakah berpihak pada cahaya ataukah kegelapan? Apakah kita berpihak kepada keimanan? Waliyadzubillah. Jika kemudian berpihak kepada kekufuran, apakah berpihak kepada keikhlasan ataukah kemunafikan? Dan apakah berpihak kepada kejernihan, kemurnian ataukah kepada hal yang keruh? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berpihak kepada cahaya, kepada keimanan, kepada keikhlasan dan kejernihan hati. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.